sekarang akan lihat bersama literasi Alkitab, digital biblical quotient, literasi atau melek Alkitab, cerdas Alkitab, akrab dengan firman Tuhan, akan akrab dengan firman Tuhan dan kemampuan untuk bisa membaca, memahami, dan memakai Alkitab dengan AI, khususnya AI Squared. So, Bu Yulia akan lanjut dengan metode AI Squared. Saya akan menolong saudara untuk bagaimana memakai AI untuk melakukan studi Alkitab. Nah, ini kami rancang untuk orang awam ya. Jadi ini bukan untuk menyiapkan khotbah bagi pendeta, tapi ini untuk saudara sebagai orang awam bisa belajar Alkitab secara lebih mudah dan saudara bisa mendapatkan makanan rohani setiap hari, gitu ya. Banyak anak muda dibilang, anak muda tuh nggak suka baca Alkitab. Seringkali mereka nggak suka baca Alkitab tuh karena nggak ngerti. Nah, kalau saudara melakukan dengan cara ini, saudara akan tertolong, akan menimbulkan minat untuk belajar lebih jauh karena saudara akan diajarkan bagaimana mengerti Alkitab dengan cara yang benar, gitu ya. Oke, saya akan mulai dulu dengan pendahuluan. Ya, saudara, visi Sabda adalah Bible, Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Jadi ada 3 core pelayanan Sabda, Alkitab dan memakai teknologi sebagai kendaraannya, lalu Christianity sebagai lapangan pelayanannya. Jadi kami percaya semua pelayanan Kristen harus berdasarkan kepada Alkitab, berdasarkan kepada prinsip-prinsip Alkitab. Karena itu muncul satu visi bagi kami, yaitu IT for God. Karena itu setiap kali ada teknologi baru, Sabda pasti akan mengejar untuk menjadikannya bagaimana memakainya untuk memajukan orang Kristen belajar Alkitab. Karena itu dulu sebelum ada internet, sebelum ada apapun, kami membuat software Alkitab. Sampai sekarang masih dipakai sebenarnya ya, khususnya untuk pendeta-pendeta di daerah yang nggak ada internet, karena nggak perlu pakai internet, mereka bisa pakai, yang penting ada listrik, ya. Nah, setelah itu ada teknologi internet masuk ke Indonesia tahun 97, maka kami langsung membuat situs Alkitab untuk semua orang bisa belajar Alkitab. Namanya situs Alkitab Sabda. Kemudian muncul teknologi aplikasi Android dan kemudian aplikasi iOS. Nah, kami juga masuk ke sana dan membuat aplikasi Alkitab yang sekarang saudara pakai. Alkitab yang ada di HP Bapak Ibu semuanya itu adalah Sabda yang membuatnya. Entah itu Alkitab Yuku yang hijau atau Alkitab Sabda yang biru. Nah, kemudian muncul Sabda Bot, robot. Kami membuat robot Kristen yang namanya Sabda Bot. Saudara bisa bertanya apapun kepada Sabda Bot, tapi dengan jawaban yang paten atau statis, ya. Kemudian muncul Badeno, muncul teknologi multimedia. Kemudian kami memunculkan satu produk yang namanya Badeno, singkatan dari baca, dengar, nonton. Dulu Alkitab hanya bisa dibaca, sekarang Alkitab juga bisa didengar. Dan tambah lagi anak-anak muda sekarang nggak mau baca, nggak mau dengar, mereka suka nonton. Maka kami menyediakan Alkitab untuk ditonton. Jadi seluruh Alkitab itu merupakan film, ya, seperti Lumo itu Alkitab atau film Yesus itu Alkitab Injil Lukas, gitu ya. Jadi kami juga membuat Badeno. Kemudian muncul AI. Kami membuat Alkitab GPT. Jadi kalau saudara sekarang ingin memakai produk AI dari Sabda, saudara bisa pakai Alkitab GPT. Lalu kami juga membuat komunitas Sabda. Jadi saudara, kami punya fokus Alkitab, sehingga kami memakai teknologi apapun untuk bisa menggunakannya untuk belajar Alkitab. Nah, kami juga membuat satu metode, namanya metode Sabda, singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Sehingga orang Kristen tidak belajar Alkitab secara ngawur, tetapi mereka bisa memakai metode langkah per langkah, sehingga mereka tidak menafsirkan dengan cara yang sembarangan, gitu ya. Nah, saat ini kami sangat rindu bagaimana membawa the digital world for the digital world to digital generations.
yaitu bagaimana membawa Alkitab digital untuk dunia digital bagi generasi digital. Nah, sekarang ada AI. Jadi kami juga ingin membawa Alkitab digital kepada dunia digital untuk generasi AI. Karena saudara, anak-anak yang lahir tahun 2 tahun belakangan ini, mereka akan disebut sebagai generasi AI. Karena mereka ketika lahir sudah ada AI, ya. Nah, saudara, kita akan main kata sebentar ya, karena saudara tahu teknologi itu bisa disalahgunakan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen memakai AI dengan cara yang benar, kita bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita akan main dengan dua kata ya, AI dan AI. AI itu alat ya, AI itu alat. AI itu alat bantu, alat yang bisa menjadi asisten kita. Kalau dipakai dengan cara salah, AI akan jadi alat apa? AI, alat iblis. Tapi kalau dipakai dengan cara benar, menjadi alat AI, alat Injil atau ilahi. Ya, jadi saudara-saudara akan membiarkan AI untuk jadi alat iblis? No. Ya, orang Kristen harus bergerak maju dan tidak membiarkan AI dipakai untuk alat iblis. Ya, kita akan memakainya menjadi alat Injil untuk belajar Alkitab. Ya, karena itu kita akan mulai belajar ya. AI akan menjadi teman, asisten dan alat bantu. Nah, saudara, metode apa yang akan dipakai? Kami dari Sabda menciptakan satu metode namanya AI square atau AI kuadrat. Kenapa? Karena AI dua kali, jadi menjadi AI kuadrat. Kalau saudara melihat gambar ini, di dalam logo yang kami pakai untuk AI squared itu ada, di dalamnya ada Alkitab. Saudara melihat bayangan di belakang, itu Alkitab. Kemudian AI karena itu AI kuadrat. Kemudian ada seperti tanda apa tuh, target gitu ya, fokus. Dan di situ ada salibnya. Untuk kita percaya bahwa AI bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bisa dipakai untuk alat Injil, terutama untuk belajar Alkitab ya. Nah, apakah menyenangkan belajar Alkitab dengan AI? Ya, kami sudah membuktikannya. Kami pergi ke banyak sekolah SMP, SMA, juga bahkan ke STT, bahkan juga ke jemaat umum, ke gereja-gereja, dan mereka melihat bahwa wow, ternyata sekarang belajar Alkitab bisa lebih mudah. Dulu yang bisa belajar cuman pendeta karena mereka sekolah STT. Tapi sekarang orang awam pun bisa belajar Alkitab dengan cara yang benar, yaitu dengan bahan-bahan yang cukup sehingga mereka bisa mengerti. Nah, kalau kita mengerti Alkitab itu menolong kita untuk punya semangat untuk belajar Alkitab, ya. Oke, ini adalah beberapa foto-foto yang kami simpan untuk menjadi satu bukti bahwa dari belajar Alkitab dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih modern, dengan cara yang lebih fun, maka banyak orang bisa menjadi senang untuk belajar Alkitab ya. Termasuk anak-anak SMP, SMA, bahkan Sabda sendiri juga memakainya berkali-kali bersama dengan staf kami. Kemudian banyak hamba-hamba Tuhan dan juga aktivis yang juga sangat tertolong sekali bagaimana menolong orang lain untuk belajar Alkitab, gitu ya. Saudara, di roadshow kami juga di berbagai tempat di kota-kota lain, kami juga melakukannya supaya orang awam bisa belajar Alkitab dengan cara yang mudah, gitu ya. Metode AI itu apa? Metode AI square itu apa? Ada 4 langkah ya di dalamnya, yaitu awali, investigasi, ajaran, implementasi. Jadi AI yang pertama itu adalah masuk ke dalam Alkitab, mencoba menggali isi Alkitab. Kita akan mengamati, mengawali dengan mengamati, kemudian menginvestigasi, itu AI yang pertama. Kemudian AI kedua, mengeluarkan isi dari Alkitab itu sehingga kita bisa pelajaran
apa yang kita bisa dapat? Kita bisa mempelajarinya, lalu kita bisa mengimplementasikannya atau bisa menerapkannya, ya. Lebih jelas lagi, mengawali atau mengamati Alkitab, kemudian menginvestigasi dengan menggali, mencari artinya, kemudian pelajaran apa yang didapat, kemudian implementasinya, gitu ya. Ini penjelasan yang lebih detail lagi untuk saudara melihat. Kita mengawali Alkitab dengan membaca, melihat latar belakangnya, melihat konteksnya. Kalau di dalam STT kita suka belajar ilmu hermeneutik. Nah, ini ilmu hermeneutik yang singkat, yang sederhana untuk orang awam, yaitu belajar latar belakangnya, konteksnya, studi katanya, sehingga kita bisa mengerti apa maknanya. Kemudian menginvestigasi untuk kita mengerti, menginterpretasi artinya bagi saya, ya. Artinya supaya kita bisa melihat firman Tuhan dengan kacamata yang lebih dalam, yaitu melihat menginvestigasi isi teks yang sudah kita baca. Kemudian langkah yang ketiga adalah bagaimana apa yang sudah kita dapatkan itu menjadi pelajaran secara pribadi, kemudian mengaplikasikannya. Nah, alat yang dipakai sangat mudah sekali. Saudara bisa pakai Alkitab digital, bisa pakai Alkitab cetak, lalu saudara bisa memakai catatan entah lewat HP, dengan HP atau dengan yang lain. Kemudian saudara punya akses ke AI generatif atau alat AI, ya. Bisa dengan OpenAI, bisa juga dengan yang lain. Saudara, alat AI yang sekarang itu ada ribuan, ada banyak sekali. ChatGPT itu cuma salah satu dari ribuan alat AI yang ada, gitu ya. Yang paling terkenal memang ChatGPT, tapi selain itu juga bisa Perplexity, bisa juga Gemini, bisa juga Bing, bisa juga Cloud, dan yang paling ramah sekali adalah Pi.ai atau Pi.ai. Itu sangat ramah sekali, apalagi kalau saudara sedang belajar bahasa Inggris, ngobrol dengan Pi.ai, waduh, bahasanya casual sekali, bahasanya sangat mudah dimengerti dan sangat sangat ramah, ya, tidak kaku. Bahasa Inggrisnya sangat tidak kaku, seperti ngomong-ngomong biasa. Nah, kemudian untuk melakukan 4 langkah metode AI, saudara harus belajar dengan skill prompting fokus. Jadi kalau saudara tadi sudah belajar fokus, maka sekarang saudara bisa melanjutkan dengan belajar menggali Alkitab dengan AI, ya. Tadi fokus saudara sudah belajar apa? F O K U S. Nah, saudara ingat-ingat ya, kalau saudara memakai AI, saudara harus hati-hati. Fokus akan menolong saudara untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan saudara tidak disesatkan. Terutama kalau saudara mengidentifikasikan saya orang Kristen yang cinta Alkitab, maka saudara akan mendapatkan jawaban yang jauh lebih tepat, lebih baik. Kalau tidak, saudara akan diberikan jawaban-jawaban yang semua yang ada di internet diambilin. Padahal saudara tahu kan, yang di internet itu enggak semuanya baik. Tapi kalau saudara enggak mengidentifikasikan diri, maka ia akan mengambil apa saja yang ada di internet, ya, termasuk Yehovah Witness, termasuk Mormon. Bahan Yehovah Witness dan Mormon itu banyak sekali juga di internet. Karena itu saudara harus memfilternya supaya saudara tidak mendapat jawaban dari mereka. Ya, oke. Jadi kita akan mencoba PA bareng. Hands on sekarang, buka HP-nya. Kita akan belajar Yohanes 3, ya. Saudara bisa pakai browser dengan ChatGPT atau bisa pakai app, saudara download dulu ChatGPT, atau bisa pakai Meta yang ada di WA saudara. Siap? Ya. Oke, langkah yang pertama, langkah awali. Kita akan belajar dari kitab apa? Yohanes pasal berapa? Saudara, kalau saudara belajar Alkitab, coba jangan belajar cuma satu ayat. Jangan mencomot ayat saja. Sangat disarankan, karena saya juga dosen hermeneutik di Pascasarjana, saudara harus mengambil konteksnya, seluruh pasalnya, atau paling tidak perikopnya. Jangan hanya mengambil satu ayat lalu mencoba untuk mengerti satu ayat.
Semua ayat dalam Alkitab itu punya konteks dan punya latar belakang, dan itu harus dimengerti dalam konteksnya, gitu ya. Oke, saudara bisa masukkan, pertama saudara baca dulu, jelas ya. Dan ini adalah pasal yang terkenal, saya yakin saudara sudah pernah baca seluruh pasalnya. Kemudian saudara harus mengamati latar belakangnya, konteksnya, penulisnya, dan kata-kata penting untuk studi kata dari pasal Yohanes. Nah, promnya seperti apa? Promnya ini, bagian bawah. Saya seorang misalnya siswa atau mahasiswa STT atau mahasiswa biasa atau orang Kristen juga boleh. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab dan sedang melakukan studi Alkitab dari Yohanes pasal 3. Silakan dituliskan. Tolong berikan latar belakang, konteks, penulis, dan kata-kata penting yang ada di Yohanes 3. Silakan. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab dan sedang melakukan studi Alkitab dari Yohanes pasal 3. Tolong berikan latar belakang, konteks, penulis, dan kata-kata penting dari Yohanes 3. Ada yang sudah dapat? Ya, silakan untuk keliling ya. Siapa yang sudah dapat silakan angkat tangan. Ya, Ibu di depan. Silakan dibaca poin-poinnya saja ya Bu ya. Latar belakang dan konteks waktu dan tempat, itu nggak perlu dijelaskan. Oh, sedikit Poinnya aja. boleh dibacakan Oke. sedikit. Konteks waktu dan tempat, percakapan ini terjadi pada malam hari, Yohanes 3 ayat 2, di masa pelayanan Yesus di Yudea. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dan anggota Sanhedrin, datang kepada Yesus untuk mencari pengertian tentang ajarannya. Itu yang poin pertama. Oke, poin yang Ya. kedua. Selanjutnya konteks penulis ya. Penulis Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus, adalah penulis Injil Yohanes. Ya, ada kata-kata penting yang disebutkan. Injil ini ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan agar orang-orang percaya memiliki hidup dalam namanya. Oke. Poin penting ada? Ada poin penting? Ada. Poin-poinnya poin saja? penting Yohanes pasal 3 itu, yang pertama kelahiran baru. Ya, Yang kelahiran baru. kedua, iman kepada Yesus untuk hidup kekal. Ya. Kemudian selanjutnya Yesus adalah terang dunia. Yang keempat, kesaksian Yohanes Pembaptis. Itu aja. Oke. Ya. Menurut Ibu bagus nggak? Maksudnya Bagus. secara ini isinya boleh? Ya, lengkap ya. Oke. Cukup lengkap. Ada yang mau mencoba lagi? Silahkan. Yang sudah mendapatkannya? Ya. Latar belakang Yang keras Ibu. Ya, yang latar dekat. belakang Yohanes 3 merupakan bagian dari Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus. Pasal ini mencatat percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi yang ingin memahami ajaran Yesus. Latar belakangnya adalah masa pelayanan Yesus di Yerusalem di Yohanes 2 ayat 13 dan Yohanes 3 ayat 21. Yang kedua, kegiatan Yesus menarik perhatian orang banyak dan memicu perdebatan dengan pemimpin Yahudi. Yang ketiga, Nikodemus sebagai anggota Sanhedrin ingin memahami ajaran Yesus secara pribadi. Sudah? Oke. Ya, sekarang yang anak muda. Ada yang sudah mendapatkannya? Mari silakan. Ya, dapat apa? Loh, nggak jadi? Oh, belum cari. Yang sudah? Oke, mari. Latar belakang Yohanes pasal Yang keras, 3. yang keras. Latar belakang Yohanes pasal 3. Pasal ini dimulai dengan percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada malam hari.
Percakapan ini berfokus pada konsep kelahiran baru dan bagaimana seorang dapat memasuki kerajaan Allah. Kemudian pasal ini melanjutkan dengan penjelasan Yesus mengenai misinya di dunia dan menyatakan ajaran yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia dan memberikan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, oke. Poin yang lain ada? Konteks penulis. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus dan dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Tujuan penulis, Yohanes menulis Injilnya dengan tujuan agar orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Dan melalui iman kepadanya, mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Oke, masih ada? Gaya penulisan, Injil Yohanes lebih fokus pada pengajaran teologis dan identitas Yesus. Dengan banyak ajaran yang bersifat simbolis dan mendalam, seperti aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, dan sebagainya. Oke, thank you. Ya, saudara setelah membaca ini tadi yang sudah membagikan, saudara dapat informasi banyak enggak? Saudara sudah mencari, dapat informasi banyak tentang Yohanes 3? Jadi tahu lebih banyak? Ya, oke. Sekarang berikutnya. Ya, ini saya juga mencari sendiri, ada penulisnya, ada latar belakangnya, kemudian ada konteks dari Yohanes pasal 3, poin-poinnya, kelahiran baru, karya keselamatan Yesus Kristus, dan lain-lain. Oke? Sekarang kita langkah yang kedua. Tadi A, sekarang I. I adalah investigasi. Saudara sebenarnya tadi saudara bisa mencari lebih banyak lagi. Kalau misalnya aku nggak tahu tuh Nikodemus siapa, saudara bisa tanya ChatGPT atau tanya AI. Nikodemus itu siapa toh? Nanti saudara akan dikasih jawabannya lebih banyak lagi. Ya, misalnya saudara pengen tahu apa sih artinya lahir baru menurut Yohanes, dia akan kasih lagi. Jadi saudara bisa tanya bolak-balik tanya untuk saudara tahu lebih banyak lagi. Apa bedanya antara lahir baru dan hidup baru? Dari membaca, saudara akan timbul pertanyaan banyak dan saudara bisa tanya lagi ke AI. Saudara akan mendapatkan jauh lebih banyak lagi. Nah, setelah tahu lebih banyak, maka saudara sekarang mulai harus ngetes diri sendiri. Saudara yang harus membaca Alkitab itu saudara atau AI? Kita yang harus baca, bukan AI. Jadi saudara tadi sudah membaca, siapa yang harus belajar Alkitab? Saudara atau AI? Kita. Karena itu saudara baca dan pelajari baik-baik, mulai tanya jawab dengan AI. Setelah banyak, saudara pengen tanya, sebenarnya saya tuh udah ngerti belum sih? Saya sudah paham belum? Maka sekarang saudara minta AI untuk tanya kepada saudara. Jadi AI itu bukan hanya bisa memberi informasi, tapi AI itu juga bisa mengetes kita. Caranya gimana? Dengan prompt yang berikut ini. Tolong berikan pertanyaan 5W plus 2H untuk menginvestigasi apakah saya sudah paham Yohanes pasal 3. Silakan ditulis. Tolong berikan pertanyaan 5W dan 2H untuk menginvestigasi apakah saya sudah paham Yohanes pasal 3. Nah, nanti saudara akan diberikan pertanyaan. Dan siapa yang harus menjawab pertanyaan itu? AI atau saudara? Kalau saudara mau belajar, harus saudara yang menjawabnya. Oke, ada yang mau share? Sudah dapat apa? Apakah AI memberikan pertanyaan bagi saudara? Oh, di belakang dulu. Oke. Mic-nya? Ya, silakan. Itu Pak. Ya. Iya. Untuk pertanyaannya dari 5W, 2H adalah siapa yang datang kepada Yesus pada malam hari dalam Yohanes 3 dan mengapa ia datang pada waktu itu? Untuk apanya, what-nya, apa arti kelahiran kembali yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus dalam percakapan mereka? Yang when-nya kapan Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa ia harus berkurang sementara Yesus harus bertambah?
Kalau where-nya di mana percakapan antara Yesus dan Nikodemus berlangsung. Why-nya mengapa Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14, dan how-nya bagaimana Yohanes Pembaptis menggambarkan perbedaan antara dirinya dan Yesus dalam hal asal-usul dan kuasa ilahi. Terima Oke, kasih. kira-kira saudara bisa menjawab pertanyaan itu enggak? Kalau boleh jujur saya harus ini lagi baca Mikir lagi, baca Iya. lagi. Iya, Nah, untuk supaya bisa saya menjawab ngerti. pertanyaan itu, ini menolong kita untuk paham dari apa yang kita baca, bukan cuma dilawatkan saja, tapi pertanyaan-pertanyaan itu menolong kita. Nah, saudara jawab, ya, coba jawab. Mungkin setelah saudara jawab, saudara pengen tahu jawabannya ya lebih bagus dari saya atau enggak. Nah, sekarang tanya AI, saya sudah menjawab sebisa saya. Coba sekarang kamu yang menjawab, saya ingin membandingkan. Maka AI akan memberikan jawaban. Saudara bisa bandingkan, wah ternyata siapa lebih pintar? Seringkali AI yang lebih pintar. Nah, kalau AI lebih pintar berarti saudara harus belajar lebih banyak supaya bisa pintar seperti AI, ya. Oke, thank you Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya. Ini saya sudah dapat juga. Malah saya dikasih 3 pertanyaan ke setiap poinnya. Jadi what dapat 3, kemudian why juga, who juga, when juga, where juga, how juga, how much juga. Berapa banyak orang yang datang pada Yesus pada malam hari seperti Nikodemus, dan kenapa mereka melakukannya, dan lain-lain, gitu ya. Oke, sekarang poin yang ketiga, ajaran. Setelah tadi baca semua dan saudara-saudara ngetes diri sendiri, saya sudah paham apa yang saya baca dan apa yang saya mengerti. Sekarang saya ingin tahu pelajaran apa yang didapat untuk saya. Maka pertanyaannya, prompt yang saudara harus pakai adalah, saya sudah mendapatkan pelajaran tentang, saudara misalnya, saya sudah belajar tentang kelahiran baru, dan saya sudah belajar tentang kasih Allah, terutama dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, sekarang berikan 3 usulan pelajaran lain, agar saya bisa belajar lebih dalam. Oke, saudara silakan coba tuliskan prompt atau pakai Google Lens boleh, atau pakai Google Voice juga boleh. Saya sudah mendapatkan pelajaran tentang kelahiran baru dan kasih Allah. Sekarang berikan 3 usulan pelajaran lain agar saya bisa belajar lebih dalam. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Ada yang mau share? Silahkan. Ada yang mau share? Depan, ya. Silahkan. Jadi 3 poin selanjutnya itu ada pelajari lebih dalam tentang Roh Kudus. Selanjutnya ada dalami konsep pertumbuhan rohani. Dan yang terakhir ada pelajari tentang rencana keselamatan Allah. Nah, jadi saudara combine apa yang saudara pelajari ditambah dengan ide yang dari AI untuk saudara juga belajar lebih banyak, gitu ya. Oke, sekarang berikutnya, ini saya juga dapatkan pelajaran penting kelahiran baru, kemudian kasih Allah dan anugerah keselamatan, kemudian terang dan gelap, pilihan moral dalam kehidupan. Itu saya dapat ide dari AI, apalagi yang harus saya pelajari, ya. Oke, sekarang berikutnya, implementasi. Setelah saya mempelajari semua itu, bagaimana saya mengaplikasikan kebenaran yang Tuhan sudah berikan pada saya melalui Yohanes 3. Saudara, seperti Yakobus bilang ya, jangan hanya jadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman. Nah, implementasi ini menolong saudara untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Nah, prompt yang harus saudara tulis seperti apa? Sebagai seorang mahasiswa Kristen atau sebagai seorang Kristen yang cinta Tuhan, saya ingin mengeksplorasi implementasi pelajaran Yohanes 3, atau saya ingin belajar pelajaran dari Yohanes pasal 3 dalam kehidupan sehari-hari dalam era digital. Jadi saudara minta kepada AI untuk menolong saudara mengeksplorasi lebih jauh lagi bagaimana saya bisa mengimplementasi apa yang sudah saya dapat dari AI.
atau yang sudah saya dapat dari Yohanes 3 melalui apa yang sudah diberikan oleh AI. Oke. Ada yang mau memberikan implementasi yang ingin saya minta kepada AI, tolong berikan pada saya usulan bagaimana saya mengaplikasikan kebenaran yang sudah saya dapat dari Yohanes 3. Ada yang ingin share? Silakan. Dengan refleksi dan implementasi ini Anda dapat mengaplikasikan ajaran Yohanes pasal 3 untuk hidup dengan lebih bermakna di era digital, menjadikan kehidupan Anda sebagai cerminan dari kasih Allah dan prinsip-prinsip kerajaannya. Seperti salah satu contoh kasih Allah yang mengorbankan diri, refleksi pribadi Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar melalui pengorbanan Yesus. Dalam era digital, kasih ini bisa diterjemahkan dalam hubungan kita dengan orang lain baik di dunia nyata maupun online. Oke, ya. Nah, saudara bisa share ke teman-teman yang lain ya. Kalau saudara melakukan PA dalam grup, maka kamu dapat apa? Oh, saya diminta, saya mendapat ide dari AI untuk mengimplementasikan tentang ini, yang lain tentang ini, dan yang tentang ini. Sehingga saudara menjadi diperkaya lagi dengan sharing dari teman-teman. Ini yang saya dapatkan, mengajarkan konsep kelahiran baru dengan jelas, menekankan kasih Allah dan keselamatan dalam, oh ini tentang khotbah ya, mendorong jemaat untuk hidup dalam terang Kristus dan menjadi teladan dalam kelahiran baru dan hidup dalam kasih. Ya, oke. Jadi saudara, saudara setelah mendapatkan semua yang tadi dapatkan, saudara bisa membuatnya menjadi bahan atau fit dalam berbagai bentuk. Jadi saudara membuat prompt itu bukan cuma satu paragraf atau satu kalimat, dua kalimat saja. Itu bisa satu halaman atau bahkan lebih. Jadi kalau tadi saudara sudah kumpulkan apa yang saudara dapat dari AI, saudara bisa copy lalu tanya AI dari apa yang sudah saya dapatkan tadi, tolong buatkan ringkasannya. Maka dia akan meringkaskan apa yang sudah kita dapatkan tadi dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, AI langsung akan memberikan ringkasan apa yang sudah kita pelajari tadi. Atau kalau saudara ingin itu membuatnya jadi artikel, AI dari apa yang sudah saya dapatkan tadi, berdasarkan apa yang saya dapatkan tadi, tolong buatkan saya satu artikel pendek tentang Yohanes pasal 3. Langsung dalam hitungan detik saudara akan dapat. Atau saudara saudara sebagai guru sekolah minggu ingin mengajarkan Yohanes 3 kepada murid-murid. Dalam bentuk apa ya? Tanya AI, saya ingin mengajarkan Yohanes 3 ke anak-anak sekolah minggu. Tolong berikan ide-ide bagaimana saya mengajarkan Yohanes pasal 3 ini kepada anak-anak. Lalu dia akan kasih, oh kamu bisa membuat satu cerita pendek, kamu bisa membuat puisi, kamu bisa membuat lagu untuk anak-anak ya. Jadi apa yang sudah saudara pelajari tadi, saudara bisa membuatnya menjadi multiplikasi bahan. Bahkan dari tadi yang saya pelajari, tolong ya berikan aku 3 quote yang paling penting dari Yohanes pasal 3. Saudara bisa pakai itu untuk menjadi fit bagi Instagram saudara. Saudara kalau bingung gimana caranya saya membuat isi Instagram saya, saudara bisa minta kepada AI dari apa yang saudara pelajari setiap hari, dari PA saudara setiap hari yang sangat singkat itu, saudara bisa minta AI untuk menuliskannya untuk menjadi fit bagi Instagram. Maka dia akan langsung membuatkan itu bagi saudara, saudara cek lagi, jangan mentah-mentah ya, hasilnya saudara cek lagi, saudara periksa lagi, mana yang kurang tepat, mana yang tidak tepat, saudara tinggal perbaiki. Saudara sudah punya draft untuk saudara bisa pakai. Bahkan saudara bisa membuat lirik lagu, bahkan pakai chordnya untuk bisa dipakai mengajar anak-anak sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu, kalau saudara punya ayat, punya pasal yang saudara pelajari, saudara bisa cari latar belakangnya, cari konteksnya, cari semuanya. Lalu saudara bisa minta dibikinkan cerita, bisa dibikinkan renungan, bahkan bisa dibikinkan bahan PA. Jadi tolong AI buatkan 3 pertanyaan penting dari Yohanes 3 untuk anak 7 tahun. Saya ingin mengajarkannya kepada anak 7 tahun. Nah, dia akan berikan. Nanti saudara bisa diskusi di kelas sekolah minggu bersama dengan anak-anak. Gitu ya.
Jadi bisa sangat kaya sekali. Apa yang saudara sudah dapatkan itu bisa dipermudah dengan AI. AI bisa membuatkan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa bikin swipe, bisa bikin, bahkan bisa diterjemahkan. AI, saya ingin membuat ringkasannya, sudah dipikirkan. Tolong AI ringkasan ini bikinkan dalam bahasa Bali, atau dalam bahasa Jawa, atau dalam bahasa Sunda. Maka dia akan langsung membuatkan itu bagi saudara. Kalau saudara yang waduh ini bahasanya kok tinggi sekali ya, AI tolong buatkan ringkasan dari Yohanes 3 dalam bahasa anak 5 tahun, maka dia akan membuatkan itu dengan sangat sederhana. Atau saya ingin mengajarkan ini untuk anak remaja, bikinkan dalam bahasa gaul, maka akan pakai bahasa remaja yang sangat relevan sekali dengan anak-anak remaja. Oke? Saudara juga got the point? Apa yang saudara pelajari bisa dimultiplikasi banyak sekali, sehingga saudara dengan waktu yang sangat singkat, saudara bisa memakainya untuk berbagai kebutuhan.